Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amma ba'du. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah berikan, nikmat sehat, nikmat sempat malam ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhoi Allah, membahagiakan, membanggakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah tadi kita baca qasidah burdah, pujian-pujian kepada Rasulullah, kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Syaraful Ummatil Muhammadiyah, Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaannya menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, ilmu yang membawa kita ke surganya Allah, menyelamatkan kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Judulnya Syarafus Shaimina min hadhil ummah. Kemuliaan orang-orang yang berpuasa min hadhil ummah, dari umat ini, maksudnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu hukumnya macam-macam, Pak. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah, ada puasa makruh, bahkan ada puasa haram. Macam-macam. Puasa wajib bulan suci Ramadan, puasa sunnah ada yang disebut puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, begitu seterusnya sepanjang tahun, kecuali Ramadan dia puasa setiap hari. Selain Ramadan dan selain hari-hari yang tidak boleh puasa, dia puasanya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa Daud. Terus kemudian ada puasa wirid namanya. Puasa wirid itu Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa Senin, puasa Kamis. Kenapa puasa Senin? Itu ittiba' bi Rasulillah, meniru Rasulullah. Su'ilan shaum yaumil Itsnain. Rasulullah itu pernah ditanya tentang puasa Senin. Lalu Rasulullah menjawab, fihi wulidtu, hari itu aku dilahirkan. Kalau puasa Kamis itu Kamis itu waktu amal dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap amal kita ini, Pak, tu'radu ila Rasulillah, dihaturkan kepada Nabi. Itu hari Kamis. Hari Kamis amal-amal kita dilaporkan kepada Rasulullah. Kalau dalam laporan catatan amal mingguan itu terdapat kebaikan lebih banyak daripada keburukannya, Rasulullah itu berucap Alhamdulillah. Tapi kalau banyak salahnya, banyak dosanya, maka Nabi Muhammad itu berucap Astaghfirullah, memohonkan ampun untuk kita semua, untuk umatnya. Itu Kamis. Ada namanya puasa Ayyamul Bait, Ayyamul Bid, hari-hari putih, hari-hari di mana malamnya bulan itu terang. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya. Begitu. Ada puasa sunnah itu karena berbarengan dengan sesuatu yang mulia. Ada namanya puasa 6 Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ada namanya puasa Arafah, ada namanya puasa Asyura, ada namanya puasa Rajab, dan lain semacam-macam, dan lain-lain sebagainya. Ada puasa itu makruh. Apa puasa makruh itu?
puasa sepanjang hari. Full banyak puasa. Debut. Satu minggu itu full puasa. Dari mulai hari Sabtu jejak Jumat. Itu namanya puasa dahar. Puasa sepanjang hari. Nah itu makruh. Yang begitu itu makruh. Biar kita mampu, tapi dimakruhkan. Paling tidak sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ada puasa itu yang haram. Macam mana puasa yang haram? Puasa di 5 hari. Pertama, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Lebaran. Yang kedua, puasa di hari-hari tasyrik. Lebaran Idul Adha, tanggal 11, 12, 13. 5 hari ini haram kita berpuasa. Bukan hebat nih Pak. Jadi kalau ada orang puasa di bulan Ramadan 30 hari, biar beda dengan yang lain, dia puasa di hari lebarannya. Diajak makan tidak mau. Ngapa? Kami masih puasa. Terus ngapa? Lebaran tak apa, biar beda dengan yang lain. Kalau yang lain puasa 30 hari, kami puasa 31 hari. Nah itu bukan hebat Pak, malah haram puasa yang sehari. Yang kedua, ada yang puasa itu, ada puasa haram itu namanya puasa wisol. Apa wisol itu? Puasanya bersambung-sambung. Tak ada buka puasa Pak. Dia mulai puasa subuh, habis subuh, dari subuh kan puasa. Maghrib kan mestinya berbuka dia, tapi dia tidak berbuka sampai malamnya pun tetap berpuasa. Nah itu namanya puasa wisol, itu haram hukum. Jadi bukan hebat Pak. Kok ada orang puasa mampu sehari semalam gitu tuh, bukan hebat itu, haram hukumnya. Tak boleh. Biar dikatakan hebat, kalau biasanya orang puasa dari subuh sampai maghrib, dia tahan dari subuh ketemu subuh, tahan misalnya, tak makan-makan, haram hukumnya. Meskipun sedikit, tak apa. Ada istilah zaman dahulu, cerita orang-orang mulia itu Pak, beliau itu bukan nyambung puasa, tapi namanya puasa putih. Puasa putih itu apa? Tak makan kecuali yang putih. Jadi apa makannya? Nasi putih campur garam. Itu aja. Kalau campur yang lain kan tak putih. Kalau masih ada tempe tak putih Pak. Kalau udah digoreng itu tak ada warna putih lagi. Jadi itu ada puasa putih, itu namanya puasa tirakat zaman dulu. Sambil baca Quran, punya hajat apa diminta kepada Allah, akhirnya tercapai. Macam-macam, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Puasa putih begitu. Dengan usahanya tersebut dikabulkan Allah, jadi orang sakti. Jadi orang sakti. Apa di antara kesaktiannya? Ini bukan cerita wali. Kalau wali itu keistimewaan yang Allah berikan kepada seseorang karena dia menjadi kekasih Allah. Itu wali Pak. Kalau kesaktian itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang atas permintaan dia. Usaha, berupaya, akhirnya dikabulkan Allah. Nah, ada salah satu saudara daripada orang tua guru saya itu cerita kesaktian gitu Pak. Kalau lagi haus, pengen buah kelapa muda itu tak perlu manjat dia, tinggal ditepuk di batang pohonnya itu, jatuh kelapa itu. Kok orang sekarang punya ilmu begitu kan enak Pak. Jadi tak perlu, kalau kelapa lagi mau manjat kelapa, mau dijual kelapanya tak perlu manjat, jadi tepuk ya pokoknya ibaratnya. Tapi mau jauh-jauh kan, soalnya kok tepuk di bawahnya jatuh kena kepala payah juga. Jadi itu namanya kesaktian. Kalau Bapak misalnya nonton film Angling Dharma,
kemudian yang zaman-zaman dulu lah, Arya Kamandanu dan lain semacamnya, itu sakti Pak. Yang nama kesaktian itu bisa saja Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, tak mesti orang Islam. Itu zaman kesaktian. Nah, biasanya untuk mendapatkan begitu tuh puasanya ada yang nama puasa putih macam tadi dan lain semacam. Ada. Tapi kalau pengen yang sunnah, ikuti sesuai apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Ikhtasallahu subhanahu wa ta'ala lis-shaimin. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan, mengistimewakan orang-orang yang berpuasa. Di antara keistimewaan itu sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan." Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat pintu. Pintu itu yuqalu lahu ar-rayyan, diberi nama pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamati, masuk minhu dari pintu tersebut as-shaimuna, orang-orang yang berpuasa, yaumal qiyamati, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak akan masuk dari pintu tersebut ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain mereka. Fayuqalu, maka dikatakan, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumuna, maka mereka semuanya berdiri. Fa idza dakhalu, maka apabila mereka masuk semuanya, ughliqa alaihim, maka dikunci, alaihim, untuk mereka. Falam yadkhul minhu ahadan, maka tidak ada satupun orang yang masuk dari pintu tersebut. Jadi ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Pintu Rayyan ini tak boleh dimasuki oleh siapapun, yang boleh cuman orang-orang yang berpuasa. Puasa apa ya? Puasa wajib, puasa sunnah, berpuasa ketika di dunia. Maksudnya apa? Allah memberikan tempat istimewa untuk orang-orang yang mau berpuasa, baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Bahkan dipanggil secara khusus, aina shaimun, di mana orang-orang yang berpuasa. Setelah dipanggil begitu, fayuqumun, mereka berdiri. Ketika mereka berdiri, dipersilakan masuk. Ketika mereka sudah masuk semuanya, maka dikunci pintu itu. Maka mudah-mudahan kita masuk bagian ini Pak, baik karena kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya, sehingga kita bisa masuk bagian daripada orang yang diistimewakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waqtasallahu subhanahu wa ta'ala as-saimina aidan bi an ja'ala shaumahum lahum hisnan hasinan minan nar. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, as-siyamu junnah, puasa itu junnatun, adalah tameng. Kalau jannah itu surga Pak. Kalau junnah itu apa namanya, tameng. Tameng itu perisai Pak, perisai perang. Ada orang berperang, sebelah kanan megang pedang, sebelah kiri dia megang perisai. Perisai minan nari, dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisai salah satu kalian minal qitali, dari perang, dari peperangan. Malam yaghriquha bikadzibin aw ghibatin, selama dia tidak merusaknya dengan berdusta dan meribah, menggunjing. Jadi kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan atau berpuasa sunnah, maka puasa yang dia lakukan itu bagaikan perisai. Mau kena panah, ada perisai, selamat. Karena ada perisai, mau kena tombak, ada perisai, selamat. Begitu juga nanti di akhirat, ketika neraka sudah
nampak dan jelas di depan matanya, maka puasa itu datang sebagai penghalang. Artinya mereka-mereka itu diselamatkan oleh Allah daripada api neraka sebab barokah puasanya. Kemudian, tapi ingat, puasa yang begini ini yang la maksiatan, yang tidak ada maksiat di dalamnya, tidak ada tak berbohong, tak sambil berbohong. Karena yang membatalkan pahala puasa itu ada 5. Pertama, al-kidbu. Puasa ini mau puasa wajib atau puasa sunnah sama Pak. Jadi ada orang berpuasa cuma dapat lapar dan haus, pahalanya tak dapat. Kenapa? Karena dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya. Al-kidbu, berdusta, berbohong. Wal ghibatu, yang kedua yaitu ghibah. Wan namimatu, yang ketiga mengadu domba. Riba itu menggunjing, membicarakan keburukan orang. Namimah, mengadu domba. Mengadu domba itu memindah satu ucapan kepada orang lain supaya orang lain ini bermusuhan. A bermusuhan dengan B. A ini bercerita keburukannya B. Akhirnya oleh si C yang mendengarkan diceritakan kepada B. Nanti kalau B menceritakan keburukan A, oleh si C diceritakan ke A. Akhirnya A dan B bertengkar. Itu namanya mengadu domba, mengadu manusia seperti mengadu domba. Namimah. Yang keempat, kalau sekarang gampangnya itu Pak gini, apa namanya itu nge-share itu gini, Bapak ngirim voice atau rekaman suara, taruhlah ada orang membicarakan keburukan orang. Nah, rekaman suara tadi dikirim ke nomor orang yang tadi dibicarakan. Nah, itu namanya Bapak namimah. Ini katanya, itu tadi ngomong begini dengan ente, ini rekamannya. Nah, itu namimah. Jadi kalau dulu orang mau ngadu domba itu mesti ketemu dulu. Kalau tak ketemu orangnya, tak akan terjadi namanya adu domba. Tapi kalau sekarang orang nak merusak orang itu sangat gampang. Lewat apa ya? Lewat media. Kirim suaranya. Sama beginilah. Bapak jangan mudah mengirim suara orang. Kecuali Bapak sudah berprasangka bahwa dia itu rela suaranya diperdengarkan kepada orang lain. Misalnya rekaman suara, ada orang ngirim suara kepada Bapak, rekaman suara. Rekaman suara ini jangan Bapak mudah mengirimkan kepada orang lain. Takut dia merekam suara tadi itu khusus diperdengarkan kepada Bapak. Kalau rekaman suara tadi dia itu hanya khusus dikirim kepada Bapak, tapi oleh Bapak dikirim kepada orang lain tanpa seizin dia, itu tak boleh Pak. Karena begini, kita mesti menjaga rahasia orang, satu. Kedua, kita juga mesti menjaga sesuatu yang tidak diinginkan orang. Karena terkadang kita mengirim suara ini khusus dengan ini, tapi oleh ini dikirim, akhirnya jadi viral, akhirnya jadi terbongkar, akhirnya jadi sesuatu yang menggaduhkan dan lain semacamnya. Itu mesti kita pahami dalam bermedia sosial. Kemudian yang keempat yang bisa merusak pahala puasa itu adalah an-nadharu bi syahwatin, memandang wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, bukan istrinya, baik mahramnya atau bukan, pokoknya memandang wanita yang bukan istrinya, bukan halalnya dengan pandangan syahwat, itu membatalkan pahala puasa. Yang kelima, yaminul kadhibah, sumpah palsu, sumpah bohong. Kalau 5 itu salah satunya dilakukan, maka ibadah puasanya bisa bernilai kosong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang begini tak dapat keistimewaan yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang disebutkan lagi wa khasallahu shaim aidan, di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa, lahumu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sungguh khuluf itu
bau mulut orang yang bangun tidur tuh Pak. Jadi bangun tidur bau mulutnya seperti apa? Nah, itu namanya khuluq. Bau mulut yang kadang jangankan orang lain, dia sendiri pun kadang merasa risih, merasa terganggu, apalagi orang lain. Tapi bau mulutnya orang yang berpuasa, fabis-shaim, ini biasa kita dengar, atyabu 'indallahi min rihil miski, nilainya di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Maksudnya bagaimana? Ini Bapak jangan memahami sepintas lalu pengertian ini. Maksudnya gini, kalau bau mulutnya saja dihargai oleh Allah, orang yang berpuasa itu, apalagi zikirnya, apalagi tasbihnya, apalagi sedekahnya. Sama dengan ada begini, di ketika puasa tidur terus. Ditanya sama orang, kenapa kalau kamu berpuasa tidur terus? Dia jawab, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus. Itu salah meletakkan hadis, itu salah. Ketika dia baca naumus shaim ibadah, tidurnya orang berpuasa ibadah, meskipun hadis ini disebut dhaif bahkan palsu. Mestinya yang dipikirkan oleh kita ketika ada orang bilang tidurnya orang berpuasa itu ibadah, mestinya yang muncul dalam pemikiran kita, kalau tidur saja dinilai ibadah, apalagi berzikir, apalagi sedekah, apalagi ngaji Quran. Jadi bukan ketika mendengar tidurnya orang berpuasa ibadah lalu tidur terus begitu. Nah, itu salah pemahaman. Sama dengan orang mendengar hadis ini, bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik. Akhirnya selama bulan Ramadan tak ada sikat gigi sama sekali. Kenapa? Apa ente tak ada sikat gigi? Bau mulut orang puasa itu nilainya di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Nah, itu salah pemakaian hadis. Mestinya hadis ini jadi motivasi, Pak. Kalau bau mulut saja nilainya begitu besar di sisi Allah, apalagi ibadahnya, sedekahnya, amaliyahnya, dan lain semacamnya. Cuman memang ada caranya, Pak. Sikat gigi kalau kita puasa itu ada caranya. Usahakan sikat gigi itu sebelum subuh. Waktu sahur, habis sahur itu udah sikat gigi memang. Kalau udah subuh pagi-pagi boleh enggak Ustaz? Boleh, tak apa. Siang hari boleh juga, sore hari boleh. Orang yang berpuasa boleh sikat gigi, cuman harus hati-hati. Maksud hati-hati bagaimana? Jangan sampai menelan air ludah yang masih bercampur dengan air. Kalau Bapak puasa, jangankan sikat gigi, berkumur aja itu mesti hati-hati. Misalnya Bapak nak wudhu, berkumur dulu. Ketika berkumur dikeluarkan, diludahkan. Rasa air kan masih itu, Pak. Kalau di mulut kita masih terasa air, Bapak jangan menelan ludahnya. Kalau masih terasa air, lalu ludahnya Bapak telan, berarti ludah Bapak bercampur dengan air, maka hukum puasa Bapak batal. Nah, itu kan kadang orang tak paham, Pak, menganggap puasanya sah, padahal tak sah di sisi Allah, cuman karena hal-hal sepele itu. Apalagi memang tengah hari panas luar biasa macam tadi kan misalnya, karena panas, rasa kering leher, pergi ke masjid berkumur. Kumurnya tak tanggung-tanggung, kumur tingkat tinggi yang kuat. Akhirnya tak sengaja ketelan, kata dia. Alhamdulillah dapat nikmat saya, kata dia. Bisa minum, kata dia. Kok minum batal? Saya kan tak ada minum, saya berkumur, kata dia. Kalau berkumur dengan kuat sampai tertelan, itu batal puasanya. Meskipun kita tak sengaja. Kalau kumurnya kuat, sama dengan orang kepanasan, sedang berpuasa kepanasan, dia mandi di parit, dia nyelam, Pak.
akhirnya airnya masuk ke telinga, batal puasanya tuh. Atau mandi keramas, artinya menyiram kepala, keramas dia, tanpa sengaja entah bagaimana air ada masuk ke telinganya, itu puasanya bisa batal. Kecuali mandinya mandi sunnah atau mandi wajib. Maka ulama itu menyebutkan tidak dianjurkan ketika sedang berpuasa mandi dengan keramas, kecuali mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau puasa mandi wajib, kalau sedang puasa mandi wajib itu maksudnya bagaimana? Misalnya bapak tidur, lalu kemudian bermimpi dan junub, keluar sperma, kan wajib mandi. Kan tak batal pak. Keluar sperma karena sebab bermimpi, puasa tak batal. Atau bapak mandinya di siang hari, tadi malam habis sahur makan nasi, sahur juga dengan istrinya misalnya, kumpul tidur dengan istrinya, entah kenapa pokoknya kesiangan, bangun tak bangun jam 7 kan udah siang. Macam mana Pak Ustadz puasa kami ini? Lanjutkan. Sah tidak? Sah. Karena bapak junubnya bukan berhubungan sama istrinya bukan di siang hari, tapi tadi malam. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Yang tak boleh dilakukan di waktu siang, halal di waktu malam. Cuma mandinya di siang hari itu disebut makruh. Merusak puasa? Tidak. Membatalkan puasa? Tidak juga. Yang penting bukan di siang hari. Kalau di siang hari udah puasanya batal, bapak kena denda lagi. Berat itu dendanya. Dia itu puasa-puasa seperti itu. Nah, kemudian bedanya Pak antara puasa sunnah dan wajib. Puasa wajib tak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah boleh dibatalkan. Bahkan ada pada suatu tempat kita disunnahkan membatalkan puasa. Contoh, bapak puasa hari Senin. Tak tahu kenapa jam 9 ada tetangga manggil. Acara apa? Temu tahun. Bapak pergi, disodorkan kopi, kue, makanan. Pertanyaannya, melanjutkan puasa apa makan? Kata ulama, lebih afdol menikmati makanan yang dihidangkan tuan rumah. Karena menyenangkan orang lebih baik daripada melanjutkan puasanya. Puasanya tinggal diganti di lain waktu. Tapi kalau wajib tak bisa Pak. Puasa Ramadan, ketemu kawan ngopi di tepi jalan. Singgah lo kata dia. Ngopi bareng kita kata dia. Bapak jangan nak singgah di situ ngopi juga, karena puasanya wajib. Jangan beralasan untuk menyenangkan orang membatalkan puasa wajib, tak boleh. Tapi kalau puasa sunnah, bapak sunnah membatalkan. Nah itu bedanya. Kedua, kalau puasa sunnah bagi perempuan itu harus seizin suaminya. Tak boleh seorang wanita berpuasa sunnah tanpa izin suaminya Pak. Tak boleh. Istri kita rajin puasa sunnah Senin dan Kamis, itu harus seizin kita. Kenapa harus seizin suaminya? Takut suaminya perlu pada hari dia puasa itu. Puasa hari Senin, bapak kepengen hari Senin itu tengah hari. Istri jawab, saya puasa bang. Tanya dulu, puasa apa? Kalau puasa sunnah, batalkan puasanya. Karena yang ini wajib, puasanya sunnah. Jangan sampai lebih memilih sunnah daripada wajibnya. Kalau izin dulu, berarti kan suaminya udah siap Pak. Bang, besok saya nak puasa sunnah. Oh iya. Besok saya puasa sunnah ini. Oh iya. Seizin suaminya. Tak boleh. Tidak diperkenankan puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Kalau puasa qadha wajib, mengganti puasa Ramadan, punya hutang puasa Ramadan, lalu dia mau menggantinya tanpa seizin suaminya, tidak apa-apa, karena itu wajib.
Tapi kalau sunnah mesti seizin suaminya. Ya, itu yang mesti kita pahami. Jadi banyak keistimewaan orang-orang yang berpuasa. Terlebih puasa sunnah, puasa terlebih puasa wajib, banyak puasa-puasa sunnah yang memang intinya di antara makna puasa itu adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu, dan apa nanti hikmah-hikmahnya bisa dijelaskan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan barokah dan manfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu yang mengantarkan kita ke surganya Allah, menjadi ilmu yang menyebabkan kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.